Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, teman-teman Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kandangan 2, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari SDN Kandangan 2 ingin menyampaikan banyak hal mengenai program pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Yang pertama mengenai kurikulum merdeka, kemudian yang kedua mengenai SAS Sekolah Arek Surabaya. Nah, hal ini kami memang dituntut, ya. Kita memang dituntut untuk mengkonsep program apa yang akan dilaksanakan oleh sekolahan kita di masa yang akan datang. Tentu hal ini perlu disosialisasikan kepada para Bapak Ibu agar tidak ada misunderstanding, tidak ada miskomunikasi, karena program yang ada di sekolah adalah program bersama yang nantinya dalam perjalanan itu juga perlu dievaluasi. Program itu tidak bisa sempurna tanpa ada evaluasi dan koreksi kita bersama. Itu yang nantinya akan kita sampaikan. Kami memiliki konsep yang kemarin kami sudah bermusyawarah selama 4 hari dengan kawan-kawan mengenai program apa yang nantinya akan diberikan kepada anak bila mana kegiatan sekolah Arek Surabaya ini bisa berjalan. Ngapunten Ibu, kami tidak bisa menentukan kapan. Kita ini hanya menerima perintah. Kita mengkonsep dan pada saat ini waktunya kami menyampaikan, mensosialisasikan kepada Bapak Ibu panjenengan semuanya. Agar apa? Ibu panjenengan semuanya tahu, yo ora kaget. Ben tidak ada polemik, ya. Semua tahu, ya. Saya ulangi lagi, program ini bukanlah hal yang sempurna. Perlu ada koreksi bersama nantinya ketika program ini diimplementasikan oleh sekolahan. Jadi ini adalah ikhtiar kita menuju anak-anak Surabaya yang berkarakter, anak-anak Surabaya yang memiliki ciri khas tersendiri daripada sekolah-sekolah yang di luar kota Surabaya. Maka beberapa hal nanti akan saya sampaikan, saya coba. Bapak Ibu bisa melihat apa yang saya tampilkan? Bisa. Bisa, nggih? Nggih. Bapak Ibu, nanti kalau memang nggak jelas, nanti bisa dikirim di grup wali murid yang nanti akan diberikan ke guru kelasnya, nggih, di-share ke Bapak Ibu wali murid. Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan program. Yang pertama adalah masalah P3, profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila itu apa sih? Yaitu pelajar bagaimana anak-anak ini punya karakter yang berwawasan Pancasila. Harapannya di situ. Berwawasan Pancasila, ya, memiliki karakter, ya, karakter yang menjiwai, dan tidak hanya sebatas Pancasila itu dihafal, akan tapi Pancasila itu diimplementasikan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Dan alhamdulillah kita sebagai pelaku ini berharap agar apa yang kita sampaikan
nantinya ini bisa menjadi real karakter yang dimiliki anak-anak Surabaya. Saya lanjut. Nah, ini yang tahun 2017 ada penguatan karakter. Ini sudah berlalu. Nah, sekarang ada ini. Nah, ada namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, jenengan sudah lihat beriman. Ke opo carane arek iku kuat imane. Nang ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia itu bisa diartikan bahwa akhlak terhadap manusia, unggah-ungguh terhadap orang tua, unggah-ungguh terhadap guru, unggah-ungguh kepada orang yang lebih tua, unggah-ungguh terhadap kawan sesama, juga akhlak terhadap alam. Artinya cinta terhadap lingkungan hidup. Jadi penjelmaan dari beriman di situ. Yang kedua mandiri, nanti dijelaskan di depan ini ada video juga. Ini yang kedua, pembiasaan. Jadi pengembangan profil Pancasila ini dikembangkan seperti ini, Bu. Ada pembiasaan keteladanan, pembelajaran, kegiatan siswa, manajemen sekolah. Nah, ini yang nanti nilai-nilai inilah yang nanti akan menjadi suplemen anak-anak di dalam belajar. Ini diajarkan, dibiasakan, dilatih secara konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya. Ini adalah alur bagaimana pengembangan potensi melalui keteladanan sepanjang waktu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Saya lanjut. Ini. Karakter berdoa sebelum belajar. Berdiskusi. Jadi hari ini, anak-anak ini karena mungkin pandemi, jadi pandemi ini menjadi sebuah penyakit. Ini juga penyakit moral juga, bukan penyakit psikologi juga, bukan secara fisik, tapi menyerang kepada anak. Apa? Satu, anak hari ini enggan mau membaca, anak hari ini enggan mau berdiskusi, sulit, susah, ada. Lah, maka perlu adanya proses-proses nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah. Lah, kemudian anak-anak, bagaimana caranya anak-anak ini mampu menyampaikan apa yang dipelajari, maka bentuk mengkomunikasikan, menyampaikan konsep yang dia buat, lah, alurnya setelah itu disampaikan kepada anak. Lah, keberanian untuk menyampaikan sebuah gagasan ini masih susah. Nah, masih susah, perlu dibiasakan. Lah, pembiasaan inilah yang nantinya akan dilakukan di dalam sekolah arek Surabaya. Ini harapanku. Ini sebatas program. Kalau memang jenengan adalah mitra, jenengan adalah wali murid, maka ayo bersama-sama bekerja sama agar apa yang diharapkan ke depan itu lebih baik. Lah, ada ekstrakurikuler pramuka, ada kegiatan lingkungan hidup adiwiyata, ada kegiatan out class atau di luar kelas. Insya Allah kalau sekarang masih musim pandemi, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan tengah semester di luar. Tapi kekayaan hari ini masih pandemi, jadi masih susah dan masih belum bisa dianggarkan untuk kegiatan di luar. Selanjutnya, ini manajemen sekolah gampang, ini nanti. Lah ini, jadi beriman bertakwa tadi dijelaskan akhlak bernegara, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak kepada alam, akhlak pribadi, akhlak di antara sama manusia. Ini adalah yang diharapkan. Karena hari ini kita ini banyak orang pinter, tapi masih lebih banyak orang yang keblinger. Jadi wong pinter iku akeh di Indonesia, tapi wong ora bener itu masih luar biasa banyak. Makanya korupsi masih ada. Harapannya ini yang menjadi tolak ukur, tolak ukur pendidikan kita di masa yang akan datang. Saya lanjutkan. Nah, di sini sudah saya berikan gambar-gambar contoh kegiatan anak.
Jadi akhlak kepada alam, anak-anak piket, anak-anak memilah sampah, anak-anak membawa kresek untuk menaruh sampah di dalamnya dibawa pulang, itu juga termasuk kecintaan anak-anak, akhlak kepada alam. Akhlak pribadi seperti yang ada di gambar, ya. Akhlak bernegara, cinta terhadap orang-orang yang punya jasa, ya. Kemudian pembelajaran iman dan takwa melalui keagamaan, kegiatan Islam, ya, atau Kristen, ya. Selanjutnya, ini ada sebuah video ke opposite beriman kepada dan akhlak mulia ini. Coba didengarkan sebentar. Belajar hari ini berjalan lancar. Memang sudah rutinitasku sebelum pulang adalah berdoa. Supaya ilmu yang aku dapatkan bisa selalu tertanam. Mari pulang. Wah, lampu merah rusak. Jalan jadi macet nih. Walah, ada nenek-nenek nih yang mau nyebrang. Aku harus bantu nenek itu nih. Nek, sehat-sehat terus ya. Hati-hati menyeberang jalanan. Apalagi kalau ramai seperti ini. Syukurlah, nenek akhirnya bisa menyeberang jalan dengan aman. Lega sekali. Walah, ada yang buang kulit pisang sembarangan. Awas! Tidak! Hah, hampir saja. Wah, kakak itu ngapain ya? Seperti mencurigakan nih. Wah, kacau sekali nih. Kakak, kalau buang sampah di sini tempatnya. Iya, habis gimana orang-orang udah di sini? Assalamualaikum Ibu, aku pulang. Nah, ini diharapkan anak-anak tadi seperti ilustrasi itu. Jadi seperti ilustrasi video yang saya sampaikan tadi, ini harapan. Berhasil dan tidak tergantung kita dan panjenengan selaku wali murid. Ya, program ini bisa berjalan kalau ada sinergitas antara pihak sekolah dengan wali murid. Tidak bisa kita ini berjalan sendiri, tidak bisa kita ini individualistik, tapi holistik, sama-sama berjalan untuk kebaikan bersama. Kemudian berkebinekaan global, artinya anak-anak benar-benar mengerti akan wawasan dunia luar juga. Ya. Yang pertama, karakter keindonesiaan ini jangan sampai dilupakan. Hari ini anak-anak ini kalah, budaya nasional kita ini sering dilupakan. Lebih banyak beroriented kepada budaya yang ada di luar sana, mengikuti apa yang ada di luar sana. Maka perlu dikenalkan satu lagu daerah, tarian daerah, walaupun kita sendiri ini harus memperkuat anak. Jadi pengenalan terhadap budaya, khususnya Surabaya. Surabaya ini punya apa?
punya karakter ciri khas apa, ini nanti yang dikuatkan. Jadi lintas lokal dulu Surabaya, setelah itu Jawa Timur, baru nasional. Jadi anak hidup di Surabaya itu tahu akan adat istiadat, tahu akan tradisi, tahu akan lagu daerah, tahu akan makanan khas, dan tahu segalanya tentang apa yang ada di kota Surabaya. Jangan sampai ketika kita hidup di Surabaya, kita tidak tahu Surabaya itu duwe opo, budaya opo. Nah ini harapan untuk memperkuat kebinekaan. Walaupun tidak lupa akan kemajuan teknologi, tidak lupa kita juga harus tahu dengan budaya yang ada di luar kita. Selanjutnya, sudah ini sebentar aja nggih. Agak panjang ini. Halo teman kece, coba kamu bayangkan teman-teman di kelas dan sekitar rumahmu. Pasti ada ya yang suku atau agamanya berbeda? Indonesia terdiri dari berbagai suku dari Sabang sampai Merauke dan mengakui 5 agama. Jadi nggak heran kalau di sekelilingmu ada teman dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Papua, bahkan Tionghoa, Arab, dan India. Agamanya pun berbeda-beda dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Lalu kalau kamu melihat temanmu yang berbeda, apakah kamu tetap berteman atau malah tidak mau mendekati? Kalau kamu jawabnya tetap berteman, aku acungkan jempol ya. Artinya kamu bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap ini penting supaya kita bisa hidup damai di Indonesia yang masyarakatnya beragam. Saking pentingnya, ada nih profil pelajar Pancasila yang namanya berkebinekaan global. Bineka artinya keberagaman, global artinya bukan hanya negara sendiri tapi negara-negara lainnya juga. Wah, jadi bukan hanya keberagaman di dalam Indonesia, tapi juga keberagaman yang berasal dari luar ya. Tapi kenapa sih kita perlu peduli dengan nilai dan budaya luar? Ini karena kita hidup di zaman milenial. Budaya luar sudah masuk ke Indonesia dan ada di mana-mana. Ada yang masuk lewat film, lagu, berita, YouTube, TikTok, Instagram, dan mempengaruhi banyak hal, dari tren pakaian, gaya hidup, hingga pertemanan. Kita sudah nggak bisa lagi hidup seperti katak dalam tempurung karena kita sudah jadi bagian dari masyarakat global. Karena nggak bisa dihindari, jadi kita pun harus bijak menyerap nilai dan budaya yang baik, serta menyaring yang kurang sesuai. So, sebagai pelajar Indonesia, kita mempertahankan budaya luhur dan jati diri bangsa kita sendiri. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga berpikiran terbuka ketika mengenal budaya luar. Nah, ini melakukan pembiasaan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat itu tidak bisa menjadi sebuah, karena begini, perbedaan itu adalah kasih sayang. Kalau kasih sayang itu dibangun menjadi pondasi bagi anak, maka perbedaan itu tidak ada gunanya, nggak akan ada perbedaan. Kita pasti cari kesamaan. Agama, suku, dan tradisi itu hanya pembeda pribadi, urusan pribadi. Tapi ketika kita berkebinekaan, maka satu tetap Indonesia. Adat apapun, tari apapun, itu adalah sebagai sarana penyatu kasih sayang di antara sesama. Gitu. Gotong royong juga seperti ini. Jadi anak-anak melakukan kegiatan kerja bakti kemarin hari Jumat. Kemarin ada sumbangsih untuk bencana alam juga luar biasa. Luar biasa wali murid kandangan 2 ini ya. Kemarin juga luar biasa, dapatnya alhamdulillah juga banyak dan sudah dikirim ke ke dinas Jakir, bantuan panjangan semuanya. Mudah-mudahan barokah, berkah, manfaat dan diimbal balik sama yang kuasa. Selanjutnya, Amin. Ini Bu, bentar. Ini juga sekilas saja nggih, nanti kan enggak terlalu panjang. Hanya memperkenalkan ini jiwa gotong royong. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia.
Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil pelajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Baik. Kenapa kok gotong royong ini jalankan? Ini satu, yang pertama adalah agar anak-anak ini satu kompak. Yang kedua, nggak ono perundungan. Ini konsep yang luar biasa. Ben nggak ono caci makian terhadap kawan, ya, perundungan terhadap kawan. Karena apa? Anak diajari berbagi, anak diajari bersatu, anak diajari kolaborasi, saling mengisi akan kekurangan masing-masing. Itu yang memang diharapkan oleh pemerintah. Saya lanjut, mandiri. Nah, mandiri di sini anak-anak ini mampu berdiri di atas kaki sendiri, gak mbok-mbokan. Hari ini anak-anak ini masih mbok-mbokan. Masih mbok-mbokan. Artinya apa? Bagaimana cara anak ini bisa membangun karakternya, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dari hal yang terkecil, tanggung jawab akan dirinya sendiri. Mungkin mencuci piring setelah makan, itu kan kegiatan yang sederhana. Nah, hal ini nanti akan menjadi karakter yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, seperti ini Ibu. Nah, mandiri di sini satu, pembelajaran kayak kemarin daring, ya, daring sampai garing, ya. Dari daringnya sampai garing. Mesakno wong tuane, ya. Karena memang keadaan Ibu, bukan maksud kita seperti itu, tapi memang keadaan yang memaksa kita harus seperti itu. Tuh. Jadi ini kemarin adalah kemandirian yang diharapkan, tetapi kenyataannya ya masih belum bisa, karena masih orang tua yang lebih domain di dalam melaksanakan mungkin kewajiban di dalam belajar anak. Ini kegiatan siswa, ini karena penghargaan dan lain sebagainya kemarin Adi Dana juga, karena kemandiriannya, karena keuletannya, beliau menjadi termasuk juara Pangeran Lingkungan Hidup. Oke. Kita lanjut. Mandiri, ini mandiri, ya. Hai teman kece, ada nggak dari kamu yang menunda-nunda belajar sampai malam sebelum ujian? Lalu karena sistem kebut semalam ini nilaimu jadi jelek. Nah, kalau pernah seperti ini artinya kamu perlu mengembangkan yang namanya sikap mandiri nih. Pelajar mandiri adalah pelajar yang bertanggung jawab atas usaha dan hasil belajarnya sendiri. Kalau nilaimu bagus, kamu boleh berbangga karena hasil belajarmu berbuah baik. Tapi kalau nilaimu jelek, kamu tidak lantas jadi stres. Kamu pikir-pikir sendiri, kenapa ya nilaiku jelek? Apakah karena kurang usaha atau sudah usaha tapi masih belum paham juga? Nah, lalu dari situ kamu buat rencana sendiri supaya nilaimu lebih baik lagi. Misalnya kamu buat jadwal belajar dan kata-kata motivasi untuk dirimu sendiri. Atau cari teman belajar yang bisa saling menyemangati, atau bisa juga cari bantuan belajar online.
Kalau masih belum berhasil juga, kamu coba cara lain supaya target belajarmu bisa tercapai. Minta bantuan dari orang tua dan guru tentu saja boleh, tapi nggak perlu sampai ada suruhan atau peringatan dari mereka supaya kamu mulai berusaha. Ini yang dimaksud dengan sikap mandiri sebagai pelajar. Sikap ini penting ya. Buktinya sikap mandiri adalah salah satu dari profil pelajar Pancasila. Nah, ada 2 kecakapan nih yang perlu kamu kembangkan supaya jadi pelajar mandiri. Pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Di sini maksudnya kamu sudah memikirkan cita-cita kamu sendiri dan kamu sadari apa yang perlu kamu lakukan supaya cita-citamu itu tercapai. Misalnya, kamu ingin jadi game developer. Wah, keren ya. Tapi ini artinya kamu harus mengasah kemampuan logika dan kreativitas kamu supaya bisa membuat game programming yang asyik. Jadi kamu harus jago di TIK dan nilai matematikamu juga harus baik. Atau misalnya cita-citamu jadi guru SD. Wah, sangat terpuji ya. Nah, kalau mau jadi guru SD, kamu harus menguasai semua mata pelajaran SD. Lalu kamu juga harus pandai menjelaskan materi pelajaran. Dengan tahu hal-hal ini, kegiatan belajarmu jadi berarti karena kamu sadar kalau usahamu itu ada tujuannya. Kedua, Baik. Jadi mandiri. Jadi anak-anak yang paling utama hari ini adalah membangun kemandirian. Karakter ini yang memang masih sangat amat susah untuk dijelaskan. Tapi karena belum terbiasa. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, insya Allah anak-anak juga bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Terutama ngapunten membaca itu. Anak-anak hari ini itu susah untuk diajak membaca. Karena mungkin karena efek dari masa COVID-19 itu. Sehingga HP ini yang menjadi tolak ukur dia. Nah, hal ini harus dirubah. Ya, harus dirubah pada diri anak bahwasanya membaca itu adalah yang terbaik. Kalau ono wong pinter itu gak moco. Karena membaca itu adalah embrio dari segala-galanya. Karena jendela ilmu pengetahuan adalah membaca. Yang penting berusaha semaksimal mungkin. Urusan hasil mburi, urusan nasib sudah ada yang ngatur. Yang penting kita sebagai orang tua, kita sebagai guru berusaha memotivasi anak-anak untuk apa? Membaca dalam satu hari itu. Karena itu penting, pembiasaan membaca. Makanya nanti ada kegiatan 15 menit sebelum masuk itu adalah membaca. Membaca buku apa saja, tidak harus buku pelajaran. Jadi membaca buku apa saja. Untuk apa? Untuk mengasah. Mengasah apa? Mengasah pola pikir. Yang kedua, pemahaman anak. Yang ketiga adalah anak-anak mampu nggak meresum. Anak-anak mampu mengambil kesimpulan dari apa yang dia baca. Setelah itu nanti bagaimana dia bisa menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang dia baca. Ini harapannya. Jadi kemandirian anak dituntut di situ. Bernalar kritis. Nah, ini mau tanya, mau bertanya tidak takut. Lah ini keberanian ini yang perlu. Menjadikan anak yang pintar itu gampang, lesnoai, gampang. Tapi merubah karakter anak untuk berani dalam kebaikan itu yang susah, membutuhkan waktu yang panjang. Nah, ini yang lagi dikuatkan. Anak berpikiran kritis, mau bertanya, bisa mengambil keputusan, mempraktekkan apa yang sudah dia terima. Makanya kalau ada tugas dari guru, mungkin proyek, membuat apa, ini adalah bagian dari apa? Merealisasikan apa yang dia dapat di sekolah. Untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harapan. Selanjutnya ini, tak kasih video lagi, Bu. Hai teman kece, tahu nggak kalau di zaman milenial ini, sikap bernalar kritis itu penting banget loh. Buktinya, bernalar kritis itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila.
Jadi, apa sih bernalar kritis itu? Singkatnya, bernalar kritis itu adalah kecakapan yang membantu kita belajar membuat keputusan dengan mandiri. Bukan cuma teori loh, tapi bernalar kritis memang betul diperlukan. Karena nantinya kamu kan akan jadi dewasa, dan gak bisa terus-terusan bergantung pada orang tuamu untuk membuatkan keputusan. Nah, tapi sikap bernalar kritis ini gak bisa tahu-tahu jadi ada ya. Kamu mesti memupuk dan menyirami bibitnya mulai dari sekarang. Terus apa aja sih yang termasuk dalam kecakapan bernalar kritis? Ada 5 nih. Biar gampang dimengerti, kita pakai contoh ya. Misalnya kamu adalah ketua kelas yang akan mewakili teman-temanmu untuk memilih hadiah kejutan untuk wali kelasmu di Hari Guru. Langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, mencari informasi atau ide. Kalau kamu perlu mengambil keputusan tentang sesuatu, langkah pertama tentunya mencari informasi untuk membantumu mengambil keputusan. Misalnya dalam contoh ini kamu bisa melakukan riset di internet. Bisa kamu cari apa aja sih ide hadiah Hari Guru? Atau kamu tanya ke kakakmu, apakah dia tahu apa hadiah Hari Guru yang pernah diberikan oleh kelasnya? Jadi dengan kecakapan ini, kamu tahu bisa kemana saja untuk mencari informasi dan ide. Kedua, menilai suatu informasi dan ide tadi. Ini penting karena tidak semua yang dikatakan orang lain atau ditulis di internet itu benar dan sesuai. Kita harus bisa membentuk pendapat sendiri tentang informasi yang kita baca atau dengar. Gimana caranya? Nah, bisa dengan melihat apakah sumbernya terpercaya. Bisa juga dengan mencari bukti pendukung. Misalnya, dari risetmu kamu dapatkan ide-ide hadiah seperti berikut. Lalu, untuk mencari bukti pendukung, bisa kamu cek misalnya dengan tanya guru lainnya, atau mungkin cek akun sosmed gurumu. Dari situ, kamu bisa menilai mana yang lebih sesuai atau tidak. Ketiga, membuat kesimpulan. Setelah kamu pilih informasi yang kamu anggap benar dan diperlukan, kamu perlu bisa mengenali hubungan antara satu informasi dengan yang lainnya. Misalnya, mana yang merupakan sebab dan mana yang akibat. Atau apa persamaan dan perbedaannya. Dengan begitu, kamu mengerti keseluruhan informasi. Setelah itu, bisa membuat kesimpulan tentang informasi yang kamu perlukan untuk membuat keputusan. Bisa jadi ada lebih dari satu jawaban yang benar. Keempat, merefleksikan pemikiran. Maksudnya, kamu bisa menggabungkan kesimpulan dari informasi yang kamu temukan dengan pemikiranmu sendiri. Jadi, kamu menilai apakah pilihanmu itu sudah sesuai dengan tujuan awalnya. Apakah sudah baik, benar, dan adil untuk semua pihak? Kembali ke contoh tadi, apakah hadiah yang dipilih akan disukai dan dihargai wali kelasmu? Apakah akan disetujui teman-temanmu? Kelima, membuat keputusan. Ini adalah langkah terakhir dari kecakapan bernalar kritis. Di tahap ini, kamu sudah punya beberapa ide, penilaian ide dan bukti pendukung, dan berbagai pertimbangan. Lengkap ya? Baik, Ibu, dunia digital, terutama YouTube. Nah, ini kan sering terjadi kepada anak-anak. Dari bahasa yang disampaikan di YouTube itu benar-benar kotor dan lain sebagainya. Banyak yang terjadi. Akhirnya apa? Nah, ini menjadikan anak apa? Bisa memilah. Bahasa ini pantas enggak? Bahasa ini cocok enggak? Bahasa ini baik enggak ketika diomongkan? Nah, hal bernalar kritis inilah agar anak-anak ini tidak mudah menerima berita hoax. Tidak mudah menerima informasi kata-kata yang kotor yang ada di media sosial, terutama di YouTube. Nah, agar apa? Agar tidak terjadi perundungan, tidak terjadi olok-olok, ibaratnya bahasa kotor itu keluar dari anak. Makanya saya mohon maaf, mohon wali murid juga mendampingi anaknya atau mengecek HP anaknya. Ya. Agar apa? Agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi mohon dicek HP-nya, didampingi ketika menggunakan HP. Karena itu amat sangat berbahaya.
Hari ini anak-anak bisa membuka seluas-luasnya apa yang dia bisa dapat di HP-nya itu. Ya, karena apa? Saya melihat sendiri, saya menonton sendiri, Masya Allah, bahasanya sudah kotor luar biasa. Dan ini juga sering saya dengar kata-kata ini ada di anak-anak. Jadi tolong ketika anak-anak menggunakan HP itu juga ngapunten dibatasi juga, dibatasi, dikoreksi. HP yang dia ini dikoreksi itu. Agar apa? Agar kita ini sedia payung sebelum hujan. Ya. Engko nek wis kadung jero, Masya Allah sulit untuk merubah. Ini saya harapkan. Jadi tolong anak-anak di dalam menggunakan HP-nya ini dikontrol ibu, didampingi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma dan etika kita. Oke, saya mohon itu benar-benar dijalankan. Kreatif berarti kan seperti ini, anak terampil, diberi tugas bisa dijalankan, kan gitu, oke? Nih, saya lanjut. Ini nah, sudah saya kira ini. Nah ini kemudian mohon maaf Ibu, saya akan menampilkan lagi sebentar, masih ada 2 tapi nggak lama kok, Insya Allah cepatnya. Sana Ibu ini ngomong ini sebentar. Sosialisasi kurikulum sudah, panduan SAS. Ini bisa didengar, dilihat Ibu? Bisa nggih? Pertama kan Bisa Pak. Bisa dilihat nggih? Baik, siap. Bu, ini adalah bentar. Ini adalah program Sekolah Arek Surabaya yang kemarin beberapa hari sampai 4 hari kita mengkonsep. Karena harapan dari Kota Surabaya, kita ini akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sampai 5 hari bagi siswa. Berarti pulangnya sampai jam 2. Nah, namun semuanya itu bisa dilaksanakan, tapi kita melihat juga kondisi psikologi anak, kondisi fasilitas yang ada di sekolahan. Mau tidak mau nanti kita jalankan kalau memang sudah ada instruksi. Kita ini membuat konsep dengan harapan ketika kegiatan ini kita diperintahkan untuk melaksanakan, kita langsung bisa start lebih awal. Ini harapannya di situ Ibu. Apapun yang di sini panduan pelaksanaannya, latar belakang sekolah. Ini jadi tidak semua bisa kita lakukan, Bu. Semuanya ini bisa dilakukan apabila kita ini semuanya ini bisa tercover. Ya, fasilitas gedung, sarana dan prasarana yang ada. Apalagi kita ini masih paralel, masih ada siang. Lah mau tidak mau nanti kita siasati. Oke. Kemudian visi misi sekolah ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, unggul intelektual, spiritual, berbudi luhur, berbudaya serta peduli terhadap lingkungan hidup. Kemudian tujuan pendidikan sekolah kita ini sudah berorientasi kepada pendidikan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Termasuk kita ini adalah sekolah yang sudah beradiliyata, yang sesuai dengan berakhlak terhadap alam. Makanya ini ono gurune ngongkon anak-anaknya membawa plastik untuk membawa sampahnya dibawa pulang, membawa tumbler untuk minuman. Ini fungsinya satu mengurangi sampah, mengurangi sampah di sekolah. Yang ketiga, menjadikan anak menjadikan anak ini mandiri akan tanggung jawabnya. Apa yang dia perbuat, maka dia juga bertanggung jawab. Jadi dia menciptakan sampah, kemudian mengumpulkan sampah dibawa pulang, itu juga membangun karakter, Ibu. Karakter apa?
bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Apa yang dia perbuat, maka dia juga akan bertanggung jawab. Yang tanpa tidak kita sadari. Yes. Ini tujuan sekolah Surabaya. Oke, aman, rekreatif, edukatif, gotong royongan. Nek rekreatif ini membutuhkan fasilitas, membutuhkan sarana yang bagus. Oke. Tapi semuanya nanti kekurangan dan kelebihannya nanti kita sama-sama kita pikirkan. Apa yang kurang nanti kita tambah. Apa yang salah nanti kita benarkan. Kita revisi, bukan kita benar, kita revisi agar menjadi lebih baik. Termasuk di sini terwujudnya sekolah berbudaya dan berkarakter. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Juga sebagai platform kurikulum merdeka. Tuh. Ini dasar hukumnya. Jadi program ini tidak menjadi asal program, tapi betul-betul program yang memiliki payung hukum agar nantinya tidak disalahkan. Lagi siapa yang terlibat semuanya, termasuk Bapak Ibu yang di rumah, kepala sekolah, guru, staf, terdidik, orang tua, tokoh dan lembaga terkait dengan pengelolaan program SAS ini. Saya lanjut biar nggak lama. Sudah. Waktunya kapan? Waktunya itu Senin sampai dengan Jumat atau Senin sampai dengan Sabtu sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. 2 jam berarti 120 menit di luar jam pembelajaran. Jadi kegiatan ini tidak mengurangi jam anak belajar. Karena kegiatan 2 jam itu dilaksanakan di luar jam belajar siswa. Ini totalnya. Sudah ada. Di sini ada alokasi waktu, jadi tidak mengurangi semenit pun jam belajar anak. Dan tidak berbenturan dengan program kurikulum merdeka yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan. Ini Bu, ngapunten. Jadi ini adalah salah satu kegiatan. Kegiatan yang nanti kita laksanakan. Yang pertama 15 menit adalah budaya literasi. Anak-anak dibiasakan untuk membaca walaupun itu 15 menit di luar buku pelajaran. Makanya kalau anak-anak kemarin untuk kali 5 saya sudah ngomongkan, silakan kalau punya buku nganggur dibawa ke sekolah. Nanti tukar dengan temannya. Agar apa? Agar anak-anak ini satu ya tadi membangun kolaborasi. Ayo tukar bukunya. Saling membaca apa yang sudah dia baca di rumah maka ditukar dengan milik temannya. Ini harapan di situ. Lah 15 menit inilah yang kita jadikan sebagai jenis kegiatan budaya literasi. Kemudian 30 menit adalah istirahat. Istirahat nanti itu ada istirahat pertama dan istirahat kedua Ibu. Nah, istirahat pertama ini kondisional jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi ada sholat duhur, ada kebaktian bagi yang non muslim, ada membaca Alkitab. Nah, di situ ada permainan tradisional, ada sholat duha, ada sholat duhur, istirahat pertama dan kedua ini. Ada latihan praktek ibadah, praktek kebaktian. Ya. Jadi jam mulai awal masuk 15 menit adalah budaya literasi, dilanjut istirahat yang pertama 30 menit itu sesuai dengan program yang saya sajikan ini, begitu juga istirahat kedua 30 menit. Nah, maka setelah istirahat pertama dan kedua itu nanti ada kelanjutannya. Salah satunya adalah kokurikuler. Kokurikuler itu adalah kegiatan tambahan pengayaan materi. Ngapunten, jenengan kemarin dapat isu bahwasanya di Surabaya tidak ada PR. Mohon maaf Ibu, tidak seperti itu bahasanya. Bukan berarti tidak boleh ada PR. Bukan berarti tidak ada PR di Surabaya. Bukan. Jadi tugas itu diberikan sepanjang anak itu mampu untuk menjalankan di rumah. Saya ulangi lagi, tugas yang diberikan sekolah kepada anak
itu betul-betul mampu dilaksanakan oleh anak-anak di rumah. Ya, nggak ngeriwui wong tuwa. Jadi bukan berarti tidak ada PR, bukan, salah. Kalau kemarin rame sampai Kemendikbud itu tahu. Nah, akhirnya apa dijelaskan? Bahwasanya bukan berarti tidak ada PR di Kota Surabaya. Akan tetapi apa yang kita tugaskan terhadap siswa, apa yang sekolah tugaskan kepada siswa, apa yang guru tugaskan kepada siswa, itu bisa benar-benar dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Itu nggih. Jadi kalau ada bahasa tidak ada PR, itu salah kaprah lan salah kabeh. Jadi di situ. Nah, nanti makanya ada proses penguatan. Di mana? Di kurikuler. Jadwalnya nanti ada Ibu. Jadi penguatan pemahaman materi, bisa nanti ini kegiatan ini silang. Guru kelas A ditukar dengan guru kelas B, boleh. Jadi teman sebaya gitu. Yang kedua, proyek profil pelajar Pancasila. Nah, 5P. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, satu, setiap kelas itu sudah ada temanya. Anak-anak disuruh membuat proyek, ya, yang nanti ada hasilnya di akhir semester. Proyek apa? Itu nanti alurnya ada di guru kelas masing-masing. Karena setiap guru itu punya proyek. Setiap kelas punya proyek sesuai dengan tema. Nah, di situ ada kearifan lokal, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada hidup berkelanjutan, ada rekayasa dan teknologi. Jadi ini semuanya nanti proyek ini dikembalikan kepada guru, teknisnya kepada guru, semuanya teknis kepada guru, guru yang akan menjelaskan di kelas masing-masing. Nah, nanti di akhir semester itu ada produk apa yang sudah dihasilkan selama satu semester. 1 tahun boleh sekali, boleh 2 kali, boleh akeh, boleh. Jadi minimal itu setahun 1 kali. Kalau bisa itu 1 semester itu 1 kali. Jadi anak-anak juga secara teori juga diberikan, secara implementasi juga diberikan, nanti ada karya nyata siswa. Ya, karya nyata siswa. Ini jadi nanti ada penguatan proyek penguatan metode Pancasila. Ini nanti dibagi per hari, Bu. Jadi ada nanti jadwalnya, tak beritahu. Yang kemudian, ini jamnya berapa? 45 menit. Sisa dari ini, sisa dari 55 menit ini. Ya, jadi 75 menit dari 75 menit ini. Saya lanjut. Ada pendidikan lingkungan hidup. Adiwiyata nanti anak diajarkan apa ya? Hidroponik, pengenalan terhadap lingkungan sekitar, membangun kesadaran cinta terhadap lingkungan hidup. Tadi kan akhlak terhadap alam tadi. Ini kan termasuk jenis profil pelajar Pancasila. Jadi kita tidak, visi misi kita ini tidak salah, wis nyata. Alhamdulillah kita juga sudah mandiri dan lain sebagainya. Makanya ngapunten, anak-anak juga nanti kalau masuk benar-benar ini sudah terlaksana, tolong membawa tempat air minum sendiri. Yang kedua, dibawakan sarapan dan makan siang. Kalau memang ini nanti segera dilaksanakan. Nanti ada informasi lebih lanjut Ibu ya. Agar apa? 1, meminimalisir sampah. Dan anak dibawa juga kresek. Ya, sebagai sarana tempat sampah sementara yang nanti akan dibawa pulang anak-anak. Itu. Kalau sudah terbangun cinta kasih kesadaran anak-anak ini terhadap dirinya sendiri dengan lingkungannya, maka mudah-mudahan di rumah juga dapat diimplementasikan. Nek dikongkon kora-kora gak bulet, dikongkon nyapu yo gak bulet, dikongkon ngepel gak bulet, yo gak ruwet. Ini harapannya. Harapan nilai yang dibangun di sekolah, dipraktekkan di sekolah, ini bisa diimplementasikan di rumahnya masing-masing dan di lingkungan sekitar. Kemudian karakter daerah. Nih, ada yang punya karakter daerah apa? 1, dikenal loh, Surabaya itu duwe apa? Jawa Timur itu duwe apa? Indonesia itu duwe apa? Maka di sini ada permainan tradisional, mengenal lagu daerah Surabaya, mengenal makanan khas Surabaya, mengenal kesenian Surabaya.
tempat wisata Surabaya. Setelah Surabaya kabero, nggih, baru Jawa Timur. Banyuwangi itu duwe apa? Gresik itu duwe apa? Setelah Jawa Timur sudah, maka nasional. Sumatera Utara itu duwe apa? Oke, Kalimantan duwe apa? Aceh duwe apa? Jadi ada grade-nya. Lokal, kedaerahan dan provinsi, setelah itu nasional. Ini dikenalkan agar anak-anak tahu bahwasannya Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan bahasa, kaya akan kuliner, dan kaya akan pariwisata. Ini harapannya. Kemudian komputer. Nah, komputer ini juga ini sebagai sarana apa agar anak ini melek IT, ya. Ke opo carane ngetik, ke opo arek iku mateni nguripi komputer, ke opo carane arek-arek iku iso belajar gawe kolom dan lansain internet. Lebih-lebih kelas 5 ada istilah ANBK. Ya, asuhan berbasis komputer yang kemarin sudah dilaksanakan setiap tahun. Nah, tanpa anak-anak mengenal komputer, maka anak-anak juga tidak akan pernah tahu. Maka disinilah komputer kita berikan kepada anak-anak. Ya, jadi seperti ini, Bu, ya. Jadi 60 menit itu di luar jam belajar siswa. Dan yang terakhir, sebentar, Bu, jadwal. Bisa dilihat itu. Bisa dijajal, bisa dilihat apa enggak? Pak, tulisannya kecil banget, Pak. Kayak saya, Pak. Berarti nanti saya kirim ke grup aja, nggih. Nggih. Saya kirim ke grup aja, nggih. Ben apa namanya? Nggih, karena apa? Ini sudah saya buatkan PDF dan ini jadwal kegiatan per kelas. Sudah saya susun, waktunya kapan pulang, waktunya kapan kegiatan-kegiatan itu sudah terjadwal. Oke? Sebentar, Bu. Oke, Pak. Sekedap. Di grup aja, Pak. Siap. Oke. Mau gak ketok belas. Ngapunten, mungkin ada pertanyaan di sini sebelum saya tutup. Sudah itu aja, Pak. Mau di-share karena kita nggak kelihatan tulisannya, Pak. Iya, Pak. Di-share aja, Pak. Siap. Oke. Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Jenengan sudah meluangkan waktu kebersamaan dengan kita demi keberlangsungan pendidikan di sekolah kita yang berkarakter ini. Juga kita sampaikan mudah-mudahan apa yang nanti menjadi tujuan dari sekolahan, dari Pemkot Surabaya ini bisa betul-betul mencetak siswa dan siswi yang berkarakter, yang sesuai dengan nilai Pancasila. Terima kasih Ibu, mohon maaf atas waktu yang diberikan kami dari sekolahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat di dalam menyampaikan sosialisasi kurikulum ini dan program SAS. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan Tuhan Yang Maha Esa memberi kemudahan, anak sukses kabeh, rezekine akeh barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apunten Ibu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.